Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang hormati pimpinan ranting derajat, pimpinan ranting Aisyah derajat, ibu-ibu Aisyah, bapak dari pimpinan ranting lengkap ya, adik-adik dari PM, NA, wakil diusungi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka Baitul Arqam. Tentu ini dalam rangka move on. Jadi presiden berkalah, caleg berkalah. Wis ora usah mikir neh, pun kersane mawon. Nah, sekarang kita kembali ke Muhammadiyah. Karena inilah satu-satunya yang insya Allah akan membawa kita ke surga. Insya Allah ya. Aminnya kurang banter. Tapi wis liwat iku deknane. Salawat dan salam berkata terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memilihkan kita jalan kebenaran dinul Islam, yang insya Allah akan menyelamatkan kita tidak hanya di dunia tetapi hatta akhirat nanti, sampai ke akhirat. Kalau kayak nguyai segoro, kayak senior saya ada Mas Hadi Irwanto, wonten Pak Kastulani, Pak Ahmad, pun mboten napa. Anggap mawon mangke sharing saja begitu ya, sharing sama-sama saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ngelingno, kalau namun ngelingno, soalnya kalau penyampaian materi padha niku yai segoro, ada senior saya, ada Pak Kostolani, wonten ibu-ibu Aisyah yang dulu bina saya waktu saya masih di PM. Ini saya foto zaman tahun berapa ini, 2019 zaman semono, awal-awal di PDM. Nah, ini kita akan bicara tentang ini ya Ibu, tentang ideologi. Jadi sebenarnya ideologi itu apa? Ideologi itu sistem paham. Jadi ide, gagasan, lalu logos itu ilmu. Jadi kalau secara bahasa, ideologi asal dari kata dua, ide dan logos. Ide itu gagasan, logos itu pengetahuan atau ilmu. Jadi kalau digabung, ideologi itu ya pengetahuan tentang ide dan gagasan. Lah kita ini ideologinya apa? Muhammadiyah. Karena nanti gerakan kita, sistem gerakan kita, sistem paham kita Muhammadiyah. Nah, bagaimana tentang ideologi Muhammadiyah? Sakjane pun jenengan praktek wae. Nah, ini ideologi Muhammadiyah tadi. Santunan ya. Kita berbicara tentang pendidikan, berbicara sosial, rumah sakit, panti asuhan. Itu ideologi nyata di Muhammadiyah. Ideologi nyata di Muhammadiyah. Nah, ini kan hanya pengetahuan saja ini nanti ya. Apa ideologi? Ideologi itu sistem paham. Teori yang memandang tentang dunia untuk melakukan perubahan dengan strategi perjuangan untuk menuju cita-cita. Ini ideologi menurut Muhammadiyah. Ada lagi ideologi itu menurut Karl Marx. Karl Marx itu salah satu tokoh kapitalisme. Kalau Karl Marx bicara ideologi itu apa? Gagasan sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita. Itu kalau Karl Marx. Jadi anggap enek wong ngumpul, wong telu, wong papat, 10 punya tujuan, terlepas tujuan itu dalam konteks agama, cita-cita itu agar jadi tujuan, itu jenenge wis ideologi. Niku lek Karl Marx ya, karena memang liberalis. Liberalis yang penting bebas, yang penting tujuannya tercapai selesai. Jadi wal gedual gedene sak bantal-bantal angger kena diuntal yo halal. Lah iku liberalisme itu. Sing penting menang kan. Nah, itu liberalisme.
Jadi tidak berpikir, itu betul tidak, itu normatif atau tidak, sesuai dengan aturan tidak, sesuai dengan hukum Allah tidak, sesuai dengan hukum negara tidak, wes gak dipikir itu. Niku ideologi liberalis. Liberalis ngoten niku. Pokoknya tujuannya tercapai, pokoknya menang, pokoknya kasil wes. Pokoknya dapat sikat lah niku. Muhammadiyah tidak seperti itu. Jadi Muhammadiyah tidak seperti itu. Di konteks Muhammadiyah, strategi perjuangan untuk menuju cita-cita ini tidak lain adalah ini Bapak Ibu. Melihat realitas awal-awal Muhammadiyah berdiri. Jadi berawal dari realitas keagamaan umat Islam. Jadi umat kita dulu, awal berdirinya Muhammadiyah, realitas umat Islam itu kondisinya seperti ini. Keterbelakangan sosial, pada waktu itu juga kristenisasi. Realitas keagamaan umat Islam. Pada waktu itu fanatik yang sangat berlebihan kepada tokoh. Jadi fanatik yang berlebihan kepada tokoh. Pokoknya agar tokoh wis umi bener, dia tidak melihat kalau yang bicara betul, yang bicara bener itu tokoh lokal, tokoh sentral, wis dianggap segalanya, sak dhuwure Gusti Allah. Iya enggak? Biasanya seperti itu toh. Hukum Allah itu harus dikalahkan, masih kalah dengan hukumnya tokoh. Ini realitas dulu. Tapi saat ini kita sik mboten. Lu kok cek terus kayak saiki. Lah berarti Muhammadiyah ora berhasil. Wong ndek biyen yo ngono. Wis 100 tahun luwih yo wis awet saiki jek enak ngono. Berarti gak berhasil Muhammadiyah. Belum seluruhnya. Tetapi kita tidak boleh berhenti. Allah tak kandani sik ngono pancet kok. Apa kemudian kita biarkan seperti itu? Allah mau dikandani wis ngono pancet ta. Wis ben karepem. Niku lak teorine Jabariyah. Sak karepem niku Jabariyah. Jabariyah. Pahamnya paham Jabariyah. Wis sak karepem dikandani ora kena. Tapi tidak seperti itu. Muhammadiyah tetap harus berjalan. Insya Allah negara iki Muhammadiyah saya akeh, itu lebih majunya cepat. Tapi agar Muhammadiyah saya kurang, majune Indonesia suwe. Tenan niku. Pokoknya agar Muhammadiyah saya akeh, majune cepat. Jenny DH memperkirakan hari ini jumlah Muhammadiyah tinggal 15%. Ada penurunan yang luar biasa. Jenengan kraos mboten niku. Wargane Muhammadiyah lho kalong jenengan kraos mboten? Hah? Aduh, bar kan sampe gak krasa. Coba pengganti kita kan sedikit demi sedikit entek to, kirang to nggih. Cah nom-nome mulai kurang. Nome wis dadi tuwek, gantine urung enek. Nggih, nome wis ganti tuwek, gantine urung enek. Bocah-bocahe entek. Ngandalo MI ne muridé karek sithik, sanawiyah iku dadi kader sanawiyah yo muridé karek sithik. Oh ngandalo MA ne muridé yo karek sithik. Berarti kan yo entek saya suwe. Berarti suwe Indonesia maju ini. Nah, Muhammadiyah saya entek kok. Suwe Indonesia maju akan lama ini nanti. Nah, tanggung jawabnya sih, ya tanggung jawab kita bersama, kita kader. Jadi yoga kula teng UIN Semarang, ya saya ikut IMM. Iya, baru wis. Nah, paling gak ya oleh kader situ. Yoga kula niku wis Muhammadiyah dengan saya Muhammadiyah. Zaman cilikanku apa? Tasik lari tasik alit-alit niku. Lahir minimal iso lagu Sang Surya. Pokoknya tak lebokno ning ngene SD Muhammadiyah sih. Padahal SD Muhammadiyah Jenegoro pada waktu itu pertama kali muridnya nembe 17. Ora kok tekat-tekatan mboten. Lah peneng ndi ape digowono ndi? Wong aku wis posisi nek Jenegoro. Umpama wis cek nok sugih waras ya langsung ning ngene MI Muhammadiyah sugih waras. Bojonegoro satu-satunya pilihan itu, ya wis tak lebono SD Muhammadiyah. Baru pertama kali. Terus moros Pak, bocah kok gawe jajal-jajalan. Mboten jajal niki. Lah sapa sing ngisi kalau ndak kita sendiri?
Sapa sing ngisi nembe 17 sih. Nah, saiki muridnya wis 753 wae. Pertama kali baru 17. Mboten nekat niku. Ya memang itu pilihan, itu pilihan. Lah sakniki aneh kok. Duwe sekolahan dhewe, duwe madrasah dhewe, tapi disekolahno ning njaba. Lha kok anak isine sapa? Lha kok anak kadere sinten? No, penggantine ndak ada. Ini realitas tentang umat Islam kita dulu. Fanatik yang berlebihan kepada tokoh. Padahal tokoh belum tentu benar. Kalau ingat tahun 98. Apa itu? Mati demi pemimpinnya. Tidak bisa seperti itu. Harus dilihat benar tidak apa yang diucapkan. Ketika benar, maka kita ikut. Tapi ketika tidak benar, ya tidak wajib kita ikut. Ini kondisi realitas umat Islam awal-awal tahun 1912. Selain fanatik yang berlebihan TBC. Apa TBC ini? Tahayul, bid'ah, khurafat. Menyelimuti sehingga taufiknya kurang. Begitu ape budal, bangunnya pasar, enek ulo lewat, wis bingung wis malati iki. Itu sebenarnya tidak. Tapi mengapa kemudian itu terjadi? Karena pengaruh dari apa? Psikologis kita dan hati kita. Terus wonten hadis qudsi ngaten. Ana adba'u inda dzoni abdi. Aku mengikuti sangkaan hambaku. Lah jenengan berprasangka buruk kok wisan. Begitu apa? Nerak kucing walah wis dibungkus, dikai mori, didongani bareng lah. Jenengan was-was. Ana adba'u inda dzoni abdi. Allah mengikuti sangkaan hambanya. Aku mengikuti sangkaan hamba kata Allah. Jadi begitu jenengan berprasangka buruk atas kejadian jenengan alami, itulah yang akan terjadi. Itu kondisi umat Islam awal. Saat ini kita sih. Jumlahnya saya akeh apa saya berkurang? Saya akeh. Dan terus Muhammadiyah 100 tahun luwih iki mek apa? Ini pertanyaan kita bersama. Terus Aisyah itu loh 100 tahun luwih berdiri, terus mek apa? Kok saya akeh kondisi seperti ini? Tapi bukan berarti kita kemudian putus asa. Tetap harus kita lakukan. Oleh siji loro tetap harus kita lakukan. Karena kalau tidak, bangsa ini sulit untuk maju. Karena apa? Semakin banyak orang Muhammadiyah, insya Allah cepat maju. Tetapi kalau orang Muhammadiyah ini berangsur-angsur semakin berkurang, saya yakin Muhammadiyah Indonesia yang angel maju. Iya, sulit ini. Makanya pengen Indonesia cepat maju, jenengan sedaya Aisyah Muhammadiyah harus memperbanyak jumlah anggota. Jumlah itu kudu akeh. Jadi ben gak kalahan. Gak kalahan. Iya. Ngomong sekarang pemilu itu kan sistemnya apa? Demokrasinya demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini hitungane wong, hitungane biting. Lah awake dhewe iki bitinge kon pira saiki. Dadi lek kalah iku wajar. Dene kok menang berarti saking pintere. Saking pintere awake dhewe strategine. Keterbelakangan sosial. Keterbelakangan sosial sebabnya apa pada waktu itu? Pendidikan pada waktu itu. Mengapa ada keterbelakangan sosial di awal-awal berdirinya Muhammadiyah? Karena pendidikan umat Islam terbelakang pada waktu itu. Akhirnya Muhammadiyah berpikir untuk memajukan, mengentas keterbelakangan sosial harus didirikan pendidikan. Akhirnya Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan.
Yang ketiga ini kristenisasi pada waktu itu. Ini luar biasa pada waktu itu. Di awal berdirinya Muhammadiyah. Nah, ini ideologi gerakan kita. Quran surat 3. Surat 3 ini surat apa? Ali Imran ayat 104. Apa lagi? Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan kamu yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Jadi mafhum mukhafafahnya lek jenengan pengen menang, pengen beruntung, maka harus berhimpun. Berhimpun untuk apa? Berhimpun untuk melakukan kebaikan, menyuruh melakukan kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Iki lek pengen menang. Mafhum mukhafafahnya seperti itu. Jadi di terakhir kan jelas itu. Agar apa? Menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau dibalik, kalau ingin jadi orang-orang yang beruntung, harus berhimpun, membuat komunitas, dan komunitas itu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Lah tempatnya di mana? Di Muhammadiyah. Tempatnya di Muhammadiyah. Kita sudah yakini itu. Tempatnya di Muhammadiyah. Pak, kok gak yang lain? Kok gak yang lain? Jadi berjuang itu pilihan. Tidak boleh kita berjuang itu langsung pakai dua kaki, tidak bisa. Kaki sini nenggone organisasi yang lain, kaki yang satunya di yang lain, tidak bisa. Jelas itu tidak bisa. Harus kalau sudah yakin sudah kita tapakkan kaki kita, dan di Muhammadiyah itulah arah kita untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Beda kalek kula Pak Ahmad. Aku lak mulangku ning gone. Saya ngajarnya itu kebetulan ning gone madrasah Ijobles di MI Salafiyah Prambon Tergayang. Saya ngajarnya di MI cara ijo ku yo bles ijo. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan, ada pergeseran di sana. Jarene Pak Ahmad Salafiyah Muhammadiyah. Jadi dulu masjid besar itu tidak dipakai untuk jamaah. Masjid besar itu tidak dipakai jamaah. Soalnya apa? Atore yai iku lek bocah-bocah cilik ning nggone masjid, iku najis, ngerusoi masjid. Lah terus bocah cilik kapan isite salat, isite jamaah kalau tidak dilakukan itu. Dan alhamdulillah sekarang ada sholat zuhur jamaah, ada sholat duhanya, ada sholat duha. Jadi nek badhe ujian niku namanya apa? Istighosah ya. Itu betul nggih. Menjelang ujian itu mesti istighosah malam Jumat gitu. Wis tak ben. Bocah ora tak cekel, wis tak jarak, wis ora tak ulangi, cah-cah tak ben lah. Ben istighosah saja hasilnya piye. Sesuk tahun ngarep tak ulangi mulai. Istighosahnya bergeser. Oh, anggo istighosah ya hasilnya cek ngono. Waktu niku kan tasih enten etanas. Masih ada etanas dan alhamdulillah istighosahnya sudah bergeser. Duhanya ada, jamaahnya ada. Anaknya orang sekitar Prambors itu yang dulu di Muhammadiyah itu sekolahnya di SD, sekarang sekolahnya di MI saya. Julukannya Salafiyah Muhammadiyah gitu. Ya, alhamdulillah. Lah, orang-orang Muhammadiyah harus seperti itu. Jadi umpama aku ditolak ya wis awal. Karena saya bilang begini, saya Muhammadiyah, saya pemuda Muhammadiyah. Saya kebetulan waktu itu masih di Ketua Pemuda Muhammadiyah. Waktu masuk di MI Prambors tahun 2005. Karena kalau tak dohno identitasku, ben ilang dimoi, terus aku iso pindah karo kula. Ternyata tidak. Begitu berangsur-angsur dari madrasah yang hampir roboh ya, sekarang sudah lantai 2.
mau lanjut lantai 3, tapi karena gara-gara COVID ada refocusing sehingga dana dari gubernur yang 1M ada jadi turun. Akhirnya pancet murid dari 112 sekarang 274, alhamdulillah. Gak iso pindah akhirnya Pak Ahmad. Gak iso pindah. Karena aku tak dono identitasku Muhammadiyah ben lang dimoi, ben lang pindah karepku. Ternyata tidak bisa. Sudah 19 tahun. 19 tahun, mau beli kerja. Ini dasar ideologi gerakan kita. Yang kedua, Ali Imran 110. Napa niku? Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Sama. Ini ideologi Muhammadiyah. Aku sampai jawab apa tadi? Untuk sudah ya, tak baru slide-ku ya. Ideologi yang bersifat ideologis. Ini yang pertama kali kita bicara ideologi Muhammadiyah, yaitu ideologi yang bersifat ideologis. Ideologi yang bersifat ideologis ini meliputi ini. Ada mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Iki wong Muhammadiyah kudu tahu maca wis, ora hafal. Ora kudu hafal gak apa-apa. Kudu tahu maca. Kedah nate maos iki. Kepribadian Muhammadiyah, lalu matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, yang keempat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kita sering biasa nyingkat dengan PHIM atau PHIWM. Ini ideologi yang bersifat ideologis. Masya Muhammadiyah ranting paling ora kudu tahu maca pun nate maos. Ini yang bersifat ideologis. Ini yang bersifat strategis. Jadi yang kedua, ideologi yang bersifat strategis. Strategi itu strategi untuk mencapai tujuan, mencapai cita-cita. Jalannya itu seperti apa? Ini yang kita pakai. Langkah Muhammadiyah tahun 1930 sampai 1940. Lalu ada Hitoh Muhammadiyah 5659 Palembang, Hitoh Muhammadiyah 69 Ponorogo, Hitoh Muhammadiyah 71 di Ujung Pandang, Hitoh Muhammadiyah 78 Surabaya, Hitoh Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara, hasil Muktamar Makassar. Ini semuanya masih kita pakai. Semuanya masih kita pakai. Jadi masih relevan dengan kehidupan sekarang. Nah, berikutnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Persoalan kehidupan manusia di muka bumi. Bapak Ibu, manusia di muka bumi itu tidak hanya sekedar abdullah, tetapi juga sebagai khalifatullah fil ardh. Kalau abdullah itu kan konsekuensi kita untuk dekat pada Allah. Berarti apa? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahmu. Itu konteks pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia tidak sebatas itu. Jadi tidak hanya sebagai abdul, tetapi sebagai khalifah yang harus memakmurkan bumi, yang harus memelihara alam, yang harus menjadikan bagaimana alam ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat secara luas. Khalifah. Lah disitulah maka kemudian kita berikut dalam persyarikatan Muhammadiyah. Ini dalam rangka apa? Kapasitas kita sebagai khalifah fil ardh. Surat nomor Al-Baqarah ya. Wa qala rabbul malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al biha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ya. Kapasitas kita sebagai khalifah. Nah, ini yang pertama. Persoalan kehidupan manusia di muka bumi. Lalu cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah apa? Baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Itu kalau konteks Arabnya. Mewujudkan masyarakat Islam sejahtera yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan Muhammadiyah. Cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah.
ini mukadimah anggaran dasar. Ada 7 pokok pikiran. Yang pertama, hidup manusia di dunia harus bertauhid. Ini penting. Bagaimana yang saya sampaikan tadi. Kenapa kondisi umat Islam di awal-awal berdirinya Muhammadiyah lemah? Karena tauhidnya lemah. Karena tauhid lemah, maka dia masih ada percaya adanya kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga percaya tadi kucing bisa bikin resah, ular bisa bikin heboh ya. Nah, itu artinya tauhidnya lemah. Tapi kalau tauhidnya sudah kuat, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, karena dia yakin bahwa Allah bersama kita. Ini kalau tauhidnya sudah apa? Sudah kuat. Yang diinginkan Muhammadiyah, tauhidnya harus kuat. Makanya di surat Al-Luqman itu berturut-turut yang pertama disinggung di ayat 13 itu apa? Yang pertama apa? La tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah besar-besarnya dosa. Jadi la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Baru kemudian di ayat berikutnya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Baru kemudian fasbir ala ma'asobat. Itu loh di surat Luqman itu. Setelah itu baru apa? Wala tusair khaddaka linnas. Ini akhlak. Terus wala tamsi fil ardi maroha. Jadi tauhid, ibadah, akhlak. Jadi tauhid, ibadah, akhlak. Jadi di 13 itu terkait dengan aqimis shalah, terus fasbir ala ma'asobat ya. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, lalu kemudian akhlak wala tusair khaddaka linnas, lalu wala tamsi fil ardi maroha di ayat 18. Nah, 3 kunci ini loh Ibu. Kader-kader Muhammadiyah, anak-anak kita, bagaimana menghadapi era seperti hari ini? Ya ini kuncinya. Apa? Tauhid, ibadah, akhlak. Insya Allah kalau 3 ini kita tanamkan di kader-kader kita Muhammadiyah, di PM, di MM, di Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, kita masih jadi golongan muflihun. Yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Ini kita tidak bisa hidup kemudian lepas dari kehidupan sosial masyarakat. Tidak bisa. Jangan sampai terkenal di masyarakat seperti ini. Wong Muhammadiyah tapi medit. Wong Muhammadiyah tapi lek kerja bakti gak tahu metu. Jangan sampai ini terjadi. Kita harus menjadi bagian yang pertama. Harus menjadi bagian yang pertama. Jadi lek kerja bakti lek pas gak iso ya opone sing metu gitu ya. Aja kok terus metu ra tau diundang tanggane gak tau teko ya medit iku biasanya cirine wong Muhammadiyah. Iya, ndak. Mboten nggih? Mboten. Lah lek teng desa ngoten nggih. Ora tau metu kuwi Muhammadiyah kuwi. Wangel jajane kumpulan. Jadi tidak kemudian bacaan itu menjadi bagian yang kemudian membelenggu kita dalam hidup sosial kemasyarakatan. Kalau kadang kula kali lepas enten acara pitung dinone apa ngoten niku, saya kadang dugi sak mantune ngaji ndek jago. Nek mboten ngoten pitung dino paling aku teko ya pisan, sing mbah ping nomor 3 mbah nomor 4 tetap masih menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Lek gak teko ije mbah apa engko sing teko ya gitu. Aku titip, aku kan sik nang luar kota. Tapi ya bener di luar kota tenan. Ngetok, tetap harus ngetok. Karena kita menjadi bagian masyarakat. Ketiga, hukum-hukum Allah yang menjadi sumber kepribadian Muhammadiyah. Lalu wajib menegakkan agama Islam
ihsan dan ishak. Kemudian keberhasilan harus beritibak pada Nabi. Pada Nabi loh ya. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Di ayat berikutnya wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah. Balik ini nggone Gusti Allah meneh. Jadi bukan tokoh menjadi segalanya. Bukan kiai sebagai bagian yang paling benar. Saya bukan mengatakan kiai enggak benar kan. Tidak segalanya. Tidak segalanya. Karena kebenaran adalah beribadah pada Nabi. Keberhasilan perjuangan ada dengan cara berorganisasi. Kemudian yang ketujuh, mewujudkan masyarakat Islam yang adil makmur sebagai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini tujuan Muhammadiyah. Ya, ini kepribadian Muhammadiyah. Rumusan tentang hakikat Muhammadiyah, dasar dan pedoman amal usaha Muhammadiyah, dasar perjuangan Muhammadiyah, sifat-sifat yang harus dimiliki Muhammadiyah. Bapak Ibu, saya menekankan ini, amal usaha Muhammadiyah. Bahwa segala apa yang dimiliki Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, baik itu masjid, baik itu madrasah, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, semuanya itu adalah milik Muhammadiyah. Tidak ada yang milik personal. Makanya hari ini Pak Muhtarom selaku majelis yang membidangi wakaf sedang gencar-gencarnya mengembalikan aset-aset milik Muhammadiyah. Mumbul kakean. Aset-aset milik Muhammadiyah. Jadi misalnya masih ada masjid yang ternyata belum wakaf Muhammadiyah, ya, segera diurus di wakaf milik persyarikatan. Madrasah juga begitu. Jangan sampai terjadi di tahun 98 di Kepoh Baru, tanahnya bukan milik kita, tapi bangunannya milik kita. Akhirnya kita diusir di Pak Ngadino itu, Pembaru. Diusir akhirnya mendirikan lebih ke utara lagi, ke utara. Ojo sampai enek terjadi di Jangaan. Ya. Kasus-kasus itu banyak. Tolong bagi majelis wakaf. Majelis wakaf, tanah-tanah yang milik persyarikatan segera diatasnamakan persyarikatan. Ojo sampai wis ditekong Muhammadiyah dioyok wong liya, dijaluk sing duwe meneh pun ngantos. Banyak yang terjadi tahun 98. Tahun 98 masih tahun 2005 juga masih terjadi. Ini di Sidoarjo itu ada, sudah didirikan lembaga, pembesar lembaganya lebih besar, dijaluk sing duwe. Akhirnya sekarang lembaganya itu mati, tidak terurus di Sidoarjo. Nah, pun ngantos ngoten ya, segera kembalikan ke persyarikatan. Ini AUM. Nah, tentu mereka-mereka yang di AUM, di amal usaha Muhammadiyah harus berideologi Muhammadiyah. Kerjanya dari rumah sakit Aisyah, tapi Muhammadiyah blas ra kenal. Enten ada itu. Nah, itu harus dikenalkan. Makanya kemarin saya sampaikan kepada seluruh cabang, ke seluruh ranting, Bapak Ibu di cabang, di ranting yang melihat di situ ada karyawan AUM, segera dipanggil untuk bergabung. Segera dipanggil bergabung, karena itu nanti akan menjadi bagian dari kenaikan pangkat dan jabatan di baik itu di rumah sakit Aisyah. Berikut dasar perjuangan Muhammadiyah, sifat-sifat yang harus dimiliki Muhammadiyah. Percepatan. Fungsi keberadaan Muhammadiyah itu sebagai apa? Sebagai landasan, pedoman dan pegangan perjuangan Islam. Nah, ini juga harus dibaca. Ora kudu apal, diwaos. Yes. Ora kudu apal. Nah, ini kepribadian Muhammadiyah. Ada 10 ini. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Sama ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali memberi rahmat bagi seluruh alam.
Jadi kehadiran Islam memberi rahmat seluruh dunia, kehadiran Muhammadiyah juga memberikan rahmat bagi seluruh dunia. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah ini. Orang golek musuh, tapi mencari kawan. Berarti nambah anggota, nggih. Berarti nambah anggota. Kalau dirayu-rayu sithik. Melok ngaji to, Bu. Nglenek apa-apa tak kandhani. Terus saiki kan ngoten niku modele lek ngerayu kan ngono nggih. Lek nek apa-apa tak bagi. Ya ngoten niku sakniki. Ideologi kapitalis bener. Ini ideologi kapitalis. Jadi kapitalis itu apa-apa dihitung apa? Enak hitungan ini kapitalis. Enak piro? 20.000 lah, 20.000. Wong kene 50.000. Kene 20.000 kalah karo 50.000. Ideologi kapitalis itu. Jadi tidak melihat kemanfaatannya. Tidak melihat manfaatnya, tapi melihat ongkone. Jadi tidak melihat kualitas, tapi yang dilihat isi tas. Jadi sing didelok mboten kualitasnya, tapi isine tas. Ora kualitas tapi isi tas. Ini loh. Padahal pemimpin itu harusnya dipilih yang terbaik dari yang ada di sekitarnya. Makanya lek jenengan kok entuk pemimpin sak sing gak patek apik, berarti sing milih yo gak beda karo sing dipilih. Sing milih gak beda karo sing dipilih. Jadi pemimpin itu adalah gambaran dari masyarakatnya. Jadi masyarakatnya seperti apa, ya itulah lahirnya pemimpin seperti itu. Berarti kalau pemimpin Indonesia dalam konteks yang lebih luas, kok pemimpin yang ngono, berarti sing milih juga beda karo sing dipilih. Jangan salahkan. Soalnya Muhammadiyah sithik. Tapi lek Muhammadiyah ku akeh, kira-kira sing gak model ngono kira-kira. Modelnya yang kualitas, punya harapan masa depan. Ya, orang hidup kan punya harapan masa depan. Sapa sing urip ora mikir ngarep, wonten. Mboten wonten, punya harapan masa depan. Itu pemimpin itu harus seperti itu. Pemimpin misalnya pemimpin Muhammadiyah, kok yang penting mengaku, ayo aja pemimpin Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Harus selalu apa? Inovasi, tajdid, pembaruan. Gak boleh diam, kudu melaku terus. Ya. Berikutnya, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Mengindahkan segala hukum. Ini loh. Segala hukum, undang-undang, peraturan dasar negara yang sah. Berarti lah hukum diterabas, aturan disikat, berarti orang Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah ya taat pada Allah, aturan-aturan, norma-norma agama ditaati. Tapi aturan negara sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Allah juga ditaati. Itu Muhammadiyah. Jadi kan gak jarang tuh. Nanti yang Muhammadiyah terus ngawur, jarang lho. Hukum ngawur, sing penting menang jarang. Enek siji loro. Ora ana menake ngono mboten. Siji loro tok, ora akeh. Enek Muhammadiyah sing model iki ya enek, tapi siji loro. Mau apa ngitung ngono cek kena. Ya aturan Allah ditaati, aturan negara juga ditaati. Orang kok diterabas diawur semua. Hidup tidak bisa seperti itu. Hidup itu kita punya hak, tetapi ada hak orang lain yang harus kita hargai. Itu hidup. Lanjut, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala serta menjadi contoh teladan. Jadi contoh. Berarti di tengah-tengah masyarakat kita jadi contoh. Jadi public figure. Yang lain. Lajeng aktif dalam perkembangan masyarakat dengan membangun sesuai dengan ajaran Islam, bekerja sama dengan golongan agama Islam manapun, dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, membantu pemerintah. Nah ini loh Muhammadiyah, membantu pemerintah. Pernah ada wacana ya, awal tahun 2012
2019 pasca pemilu 2019. Waktu itu Muhammadiyah mau menarik seluruh uang yang ada di bank-bank konvensional. Bingung itu negara sudah. Bingung itu. Satu Jawa Timur aja, sak Jawa Timur, uangnya rumah sakit Aisyah Muhammadiyah se-Jawa Timur itu sudah 37, sekian triliun yang ada di bank-bank konvensional. Bayangkan kalau nanti ditarik semua, oleh itu negara. Aisyah aja nanti akan bangun rumah sakit Cikrona ini lantai 7 136 miliar tanpa bantuan pemerintah. Ini kalau Muhammadiyah tanpa bantuan pemerintah. Jadi ini masjid ini juga begitu infonya, tanpa bantuan pemerintah, tapi atas kekuatan tangan sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas itu. Orang kok ngandel proposal. Saya coba tanya di bagian kesejahteraan sosial. Mas Ahlan itu kan kebetulan sama-sama dari Suki Waras. Mas, proposal sing mlebu ning nggon jenengan kuwi akeh apa? Muhammadiyah ora anak siji loro tok, kabeh gitu. Itu. Nah, kita Muhammadiyah kita biasa. Dene kok pemerintah bantu monggo, tapi kita tidak berharap karena banyak. Itulah Muhammadiyah. Membantu pemerintah. Bekerja sama dengan golongan Islam manapun. Kita kan sering kali ya. Muhammadiyah ini biar nanti akan selesai dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan perilaku yang kita praktekkan sehari-hari. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Bersifat adil, korektif, berdalam dan keluar dengan bijaksana. Ini juga harus ngerti. Harus pernah membaca matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini nanti ada 3 kelompok dari 5 persoalan. Yang bersifat ideologis ini. Muhammadiyah berasaskan Islam, mewujudkan Islam yang sebenarnya, melaksanakan fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah, tadi sudah saya singgung. Islam adalah agama yang diwujudkan pada urusan Nabi Muhammad sebagai rahmat, tadi juga sudah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang kelompok 2. Faham agama dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan Quran hadis, akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyan. Tadi sudah saya singgung. Jadi kader-kader kita, anak-anak kita tadi kita lihat di surat Luqman tadi, wala la tusyrik billah ya. Berarti tauhid, lalu aqimis shalah, ibadah. Fasbir ala ma asobak itu nanti mulai dengan akhlak ya. Wala tusair khaddaka linas wala tamsibil adim marha itu akhlak. Ini harus kita pegang. Itulah keberhasilan Luqman yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini yang kelompok 3. Persoalan fungsi dan misi Muhammadiyah mengajak masyarakat Indonesia dengan berdakwah berupa tanah air kemerdekaan harus diwujudkan sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. PHIM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Apa seperangkat nilai norma Islam, Quran hadis, tingkah laku masyarakat ulama yang diridhoi oleh Allah juga harus pernah dibaca. Ini ideologi Muhammadiyah menurut Haidar Nasir. Merupakan sistem paham dan teori perjuangan dilandasi dijiwai, dibingkai dan dimaksudkan untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan manusia, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, lalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, lalu tajdid. Tajdid ini ada 3 hal Bapak Ibu. Tajdid di bidang agama, tajdid di bidang pendidikan, tajdid di bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini harus senantiasa bergerak. Di bidang agama harus senantiasa bergerak. Jadi proses-proses berpikir tentang agama harus melewati 3 hal kalau menurut Haidar Nasir itu. Burhani, lalu bayani, burhani, irfani. Konteks-konteks kitab-kitab klasik iya, lalu dengan konteks keilmuan hari ini harus, dan dengan hati dan cerahnya pikiran juga harus. Maka sering saya katakan pada guru-guru Muhammadiyah itu,
metode itu penting. Jadi at-thariqatu muhimmatun. Jadi metode itu penting. Tetapi walakin al-mudarrisu ahammu minat thariqah. Tetapi guru itu lebih penting daripada metode. Wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Dan rohnya guru itu justru lebih penting daripada guru itu sendiri. Jadi dengan sekian metode yang kamu lakukan, yang jenengan lakukan, tetapi ketika rohnya guru tidak lagi sebagai guru, sudah tidak ada artinya apa-apa. Ini yang sering dikatakan oleh Yai Zarkasi, pendiri Pondok Pesantren Gontor. Ini sering saya sampaikan kepada guru-guru kita. Jadi jenengan ngulang ojo mung para guru-guru sertifikasi. Kalau jenengan ngajar hanya gara-gara itu, maka yang jenengan dapat hanya itu saja, dan setelah itu tidak ada harapan apapun. Kalau semua guru di Muhammadiyah melakukan seperti itu, maka yang dikejar adalah kemajuan madrasah, kemajuan sekolah. Bukan apa? Bukan hanya 1.500 per bulan. Itu nanti akan kebahagiaan dan barokah. Maka banyak teman-teman saya di PNS itu terus setiap bulan itu di tanda tangan gaji itu tinggal 200, ada yang min 100, ada min 200. Itu kan, itu bukan barokah namanya. Jadi barokah itu bukan besarnya, tapi nilai nominal itu yang namanya barokah. Banyak guru, teman-teman itu banyak. Saya sering dipanggil sama bendara itu, Pak Yazid, jadi kan kok mboten nate mendet napa? Apa niku? Sepotongan saya saya bilang bendara, gimana jenengan itu? Oh, yang 6 bulan yang lalu loh, belum saya ambil kok. Kok disuruh ambil? Iya, karena enggak pernah ngambil, mau sekarang lewat ATM itu maksudnya. Jadi barokah, sedikit tapi barokah. Itu akan lebih penting daripada besar dan barokah. Nah, sekali lagi ini yang sering saya sampaikan kepada guru-guru, agar apa? Terjadi perubahan di pendidikan. Hari ini karena trennya siswa di Muhammadiyah trennya turun. MI tren turun, Sanawiyah tren turun, MA tren turun. Karena sudah terjadi pergeseran ideologi. Saya lihat seperti itu, ada pergeseran. Jadi ngajar tidak lagi bagaimana memajukan madrasah, memajukan sekolah, liroh mengajar, tetapi lebih kepada sertifikasi, administrasi. Sementing administrasi bar sesuk didelok pengawas lengkap. Kalau ini yang terjadi, maka tren berangsur-angsur siswa kita akan turun. Dan siswa kita sulit untuk menerima ilmu. Itu yang sering saya katakan. Jadi at-thariqatu muhimmatun, metode penting. Walakin al-mudarrisu ahammu minat thariqah. Itu yang sering saya katakan di guru-guru. Pak Tasindi mulai harus gurune didandani, kepala sekolahnya didandani, bendaharanya didandani. Kalau enggak gitu, maka kita akan kehabisan stok kader. Ini ideologi Muhammadiyah masih menurut Haidar Nasir ini. Muqaddimah Dasar tadi sudah saya sampaikan, harus pernah dibaca lah ya. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Harus pernah dibaca. Kitab Perjuangan Muhammadiyah, mulai dari Kitab Ponorogo, Kitab Surabaya sampai terakhir harus pernah dibaca. Muhammadiyah dan peran kebangsaan. Ini di awal memperjuangkan Indonesia mencapai kemerdekaan. Ini yang sering disebut oleh Haidar Nasir, karena hari ini ada organisasi yang mengatakan saya yang paling Indonesia. Nah, di sini akhirnya Haidar mengatakan tidak ada pihak yang paling berjasa dalam perjuangan bangsa Indonesia. Muhammadiyah mengakui itu. Semuanya memainkan perannya yang konstruktif. Ketika berdiri dalam posisi kritis terhadap pemerintah pun sebenarnya merupakan bagian dari kiprah kebangsaan negara dan bangsa Indonesia. Tetap lurus jalan perjuangan yang benar sesuai konstitusi spirit nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Hari-hari ini Muhammadiyah sering dikritik. Muhammadiyah cuma amar ma'ruf nahi mungkarnya kurang begitu.
Nah, kemarin sudah dijawab oleh Pak Haidar Nasir pada waktu kajian Ramadan di Unsida Sidoarjo, bahwa nahi mungkar itu tidak mesti harus frontal, harus berhadapan-hadapan, harus pakai kekerasan, tidak. Tetapi nahi mungkar bisa dilakukan dalam konteks legislasi. Jadi Muhammadiyah senantiasa berupaya bagaimana undang-undang itu sebelum keluar, sebelum ke publik, itu tetap dalam bingkai mewujudkan masyarakat adil makmur. Jadi saat dulunya undang-undang itu didok, Muhammadiyah berupaya lewat legislatif, karena legislatif Muhammadiyah itu prosentasenya kecil, maka ya berbagai organisasi politik itu dimasuki oleh Muhammadiyah dalam rangka apa? Undang-undang itu harus tetap pada konteks kepentingan rakyat. Makanya waktu itu Haidar bilang, mosok saya misalnya mau minta tolong kepada legislatif DPR RI, PDI, agar undang-undang ini yang pro masyarakat itu masuk kok. Aku apa musuhan di PDI kan gak mungkin. Masa saya harus musuhan sama Golkar kan juga mungkin. Saya kadang punya kepentingan agar undang-undang yang pro rakyat ini disetujui oleh DPR. Nah itu nahi mungkar yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Bukan berarti Muhammadiyah kemudian tidak berbuat sama sekali, tidak, tetapi tetap melakukan bagaimana nahi mungkar itu tetap tidak dilakukan secara diametral, tetapi dilakukan dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi surat An-Nahl ayat 125 itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dengan bijak, tidak harus benturan. Muhammadiyah menghadapi iptek bagaimana? Ini masyarakat kita ini tengah melakukan informasi society, knowledge society. Jadi masyarakat yang dibingkai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini tidak bisa dihindari. HP hampir anak-anak kita nyekeli HP, ya kan? Bagaimana kemudian HP ini tidak mengganggu anak-anak kita, tidak mengganggu kader-kader kita, justru HP ini memberikan kemanfaatan itu seperti apa? Harus di bawah pengawasan orang tua, harus di bawah arahan orang tua. Pun jenengan los, apa mana sampai los down. Jangan, harus ada pendampingan. Karena di tugas-tugas sekolah kadang-kala juga pakai HP. Tidak bisa kemudian kita larang sama sekali. Ojo, dolan ojo. HP nak ora ditukar, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena kadang sekolah juga ada tugas-tugas yang harus menggunakan HP. Sehingga perlu pendampingan dan perlu arahan. Nah, meski demikian gerak Muhammadiyah akan tetap ditentukan oleh corak paradigma model dan strategi bagaimana Muhammadiyah merespon isu-isu kontemporer. Tidak bisa tidak. Isu-isu kebangsaan, isu-isu kenegaraan, isu-isu agama harus tetap bisa dijawab oleh Muhammadiyah. Maka tarjih Muhammadiyah tidak boleh berhenti. Manhaj tarjih tidak stagnan, harus nantiasa bergerak inherent dengan mengikuti perkembangan zaman. Harus bisa menjawab bagaimana hukum-hukum sosial kemasyarakatan dalam perspektif keagamaan harus bisa dijawab oleh Muhammadiyah. Tidak bisa lepas. Ini Muhammadiyah dituntut perkembangan masyarakat, global civil society dalam arah global, good governance, pemerintahan yang bersih, mensyaratkan Muhammadiyah mengembangkan nilai tasdid dan istihad yang menjadi watak substantifnya sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tak sepetno. Ini 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh Muhammadiyah, dimiliki oleh kader-kader Muhammadiyah. Kemampuan kognitif, al-ilmul muasik, ya, ada soft skill, ya.
ada teknologi. Ini harus anak-anak kita, kader-kader kita harus kita bekali ini. Tanpa kita bekali ini nanti akan tertinggal dengan kemajuan zaman. Jadi sekolah kita, madrasah kita harus menyiapkan ini. Ojo mung sekedar melaku, sing penting melaku, sing penting tayu. Gak iso, sing penting melaku ya suwe-suwe ra payu. Harus inovatif. Piye carane tidak sekedar jalan tetapi ada inovasi sehingga menjadi rujukan pendidikan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jangan kemudian alasan, Pak, wong sawahe ora sawahe awake dhewe, tidak bisa. Apa dikira SD Muhammadiyah itu orang tuanya juga Muhammadiyah semua? Tidak. Hanya 23% yang Muhammadiyah. Sisanya tidak Muhammadiyah. Jadi tidak ada alasan kalau sekolah Muhammadiyah gak payu guru-guru sawahe ora sawahe awake dhewe. Jadi harus mengikuti perkembangan ya. Sing diinginkan masyarakat ini model piye ya, itu harus bisa dijawab. Sudah digodok sama Pak Mustajid dan kawan-kawan untuk adanya semacam sekolah rujukan, sekolah percontohan masing-masing cabang. Jadi sekolah unggulan di masing-masing cabang. Paling tidak nanti dalam kurun 5 tahun ini sudah ada 5 sekolah unggulan. Nanti kecamatan mana, berdasarkan analisis dari penasehat dan tim nanti akan kita lihat di sekolah madrasah sing pantes jadi sekolah atau madrasah unggulan. Ini sedang digodok. Nanti ada Muhammadiyah Awet juga, gurune, siswane ya. Sehingga tidak berhenti, tidak stagnan di tempat. Nah itulah yang bisa kita lakukan agar masyarakat itu kembali menaruh kepercayaan dengan kita, dengan sekolah kita, dengan madrasah kita. Terakhir, ini yang menggelitik yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif sebelum beliau meninggal. Ini betul enggak? Saya tidak tahu ini. Muhammadiyah indah di luar, remuk di dalam. Terima kasih, semoga bermanfaatipun. Mari kita renungkan bersama, mari kita perbaiki bersama. Tasdid tidak boleh berhenti. Tasdid itu ada sesuatu yang harus senantiasa bergerak dan tidak pelan, tetapi apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu berarti cepat. Jadi wasari itu berarti cepat. Jadi tidak berjalan pelan, apalagi tertatih-tatih. Insya Allah kalau pikiran kita satukan, tenaga kita satukan, apa yang kita cita-citakan, sejadah sebesar apapun, sesulit apapun, Pak insya Allah akan ada jalan keluar. Yakin ya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah kalau cita-cita besar itu kita satukan dalam bingkai persyarikatan Muhammadiyah, sesulit apapun Allah akan memberikan jalan. Sampun, barangkali masih ada tanya jawab, monggo. Sebelum saya tutup, apa saya tutup dulu? Nanti baru tanya. Nanti ya, setelah tanya jawab baru saya tutup. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab.